Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha manti. Hal apapun yang wajar mengalami kemunculan, semua hal itu wajar mengalami kepadaman. Yang mulia Bante Jiradhammo yang sama-sama kita muliakan, pimpinan puja yang saya hormati, segenap pengurus Yayasan Wihara Ekadhamma Loka, segenap pengurus Karakasaba, singkatnya Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Tetap semangat ya. Ya, pada pagi hari ini ya kita semua berkumpul di ruang Dhammasala Wihara Ekadhamma Loka tentu dengan tujuan yang sama, dengan niatan yang sama, yaitu melakukan puja dalam peringatan Asala Puja yang ke-2570 tahun Buddhis 2026. Nah, di mana tadi pagi sudah diawali dengan praktik Pindapata, ya Bapak Ibu, saudara sekali, adik-adik sekalian, melakukan tindak bajik dengan memberikan sokongan, dukungan berupa makanan ataupun obat-obatan. Nah, tentu itu merupakan satu rangkaian indah dalam memperingati perayaan Asala Puja pada kesempatan hari ini. Nah, tentu kita semua sudah familiar. Apa yang menjadi latar belakang dari perayaan Asala ini adalah pernah terjadi peristiwa agung, di mana tempat ini sekarang masih dirawat, masih dijaga dengan baik, dan menjadi salah satu situs yang wajib dikunjungi ketika para umat Buddha melakukan Dhammayatra ke India. Peristiwa agung ini terjadi di Taman Rusa, Isipatana, di Varanasi, mana ini menjadi sebuah awal pintu Dharma telah dibuka oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Ya, pada kala itu setelah Petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, beliau menikmati kebahagiaan. Beliau menyadari bahwa Dhamma ini begitu indah, Dhamma ini begitu dalam, dan tidak mudah sebenarnya untuk dipahami oleh mereka-mereka yang senang dalam kesenangan-kesenangan indria. Nah, di mana Dhamma ini bersifat melawan arus, Dhamma ini bersifat menghindari hal-hal yang berbau dengan kesenangan-kesenangan indrawi. Maka akan tidak mudah bagi seseorang untuk mampu menerima ajaran ini dengan baik. Maka di kala itu, ketika muncul dalam pemikiran Sang Buddha kala itu, dan yang kita pahami bahwa ada sesosok Brahma bernama Brahma Sahampati mengetahui akan buah pemikiran Sang Buddha, ya, bahwasanya takut akan nanti Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma ini, sayang sekali. Bahkan karena Dhamma ini bisa menjadi kompas, bisa menjadi sebuah pedoman bagi makhluk-makhluk untuk mengakhiri penderitaan, maka dengan kekuatan dari Brahma Mahasampati mengunjungi Sang Buddha dan memohon agar Dhamma yang ditemukan oleh beliau ini mampu beliau ajarkan kepada segenap makhluk yang seringkali kita dengar ada sedikit debu di mata mereka, yang banyak sekali yang sebenarnya mampu untuk memahami Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Maka dengan memahami hal itu, dengan belas kasih seperti apa yang kita bacakan tadi dalam Asala Punami Puja Kata,
karena belas kasih beliau, pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengajarkan dhamma tersebut dan mencoba untuk mencari tahu kira-kira siapa orang pertama yang layak, yang mampu, yang pantas untuk mendapatkan ajaran ini. Kita melihat perjuangan ketika beliau menjadi seorang petapa, pernah bertemu dengan Alarakalama, berpikir, oh bahwa dhamma ini pertama-tama ia akan ajarkan kepada beliau. Namun ada sosok dewa mengatakan bahwa Alarakalama sudah meninggal. Muncul lagi, kepada siapa? Dhamma ini kalau memang Alarakalama tidak ada, oh Udakara Maputa. Nah, ketika berpikir hal demikian, sesosok dewa lain pun mengatakan bahwasanya Udakara Maputa pun telah meninggal. Nah, pada akhirnya beliau teringat dengan Pancawagya, 5 sahabat beliau dalam pelatihan. Maka memutuskan untuk mengunjungi kelima petapa itu untuk mengajarkan dharma ini. Nah, seperti yang kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai detik ini, India masih subur sekali dengan pemahaman-pemahaman spiritual. Berbagai macam sekte kepercayaan itu masih tumbuh subur di India. Maka tidak heran kenapa di dalam Brahmajala Sutta itu ada 62 pandangan. Nah, di mana ketika Sang Buddha memutuskan untuk menemui kelima petapa tersebut, hal yang utama beliau sampaikan adalah menyampaikan metode-metode pelatihan bagi seorang petapa yang mesti dihindari. Nah, maka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu, ya hal utama yang Sang Buddha sampaikan adalah sebagai seorang petapa, sebagai seorang pabajita, hendaknya menghindari 2 praktek ekstrim. Praktek yang pertama adalah kesenangan dalam indria, menyenangi kegandrungan dalam kenikmatan-kenikmatan indria. Dan hal itu sering kita kenal dengan kama sukha lika nu yoga. Jadi, kesenangan-kesenangan terhadap indrawi. Maka, bagi seorang petapa di kala itu adalah hal yang tidak pantas, adalah hal yang tidak terpuji, adalah hal yang tidak membawa pada kemajuan spiritual jikalau seseorang yang memutuskan sebagai seorang petapa masih menggandungi atau menyenangi hal-hal demikian. Nah, itu jalan ekstrim pertama yang Guru Agung Buddha sampaikan kepada 5 petapa agar hal itu jangan sampai dilakukan. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana seorang petapa atau pabajita itu menghindari tata cara perilaku pertapaan yang ekstrim. Nah, karena sebagai apa yang dialami oleh Guru Agung Buddha Gautama, hal tersebut adalah tidak bermanfaat dan tidak membawa pada pembebasan batin. Maka 2 jalan ekstrim yaitu Kama Sukha Lika Nu Yoga dan juga Kama Kila Mata Nu Yoga atau jalan ekstrim tentang pertapaan yang keras itu patut untuk dihindari. Karena 2 jalan ini tidak akan membawa pada kemajuan batin. Maka sering kita mendengar sebuah perumpamaan, bahkan ada di lagu Buddhis ya, jikalau tali kecapi atau senar ditarik terlalu kencang, maka senar tersebut akan putus. Apabila senarnya terlalu kendur, maka suaranya akan sumbang. Bagaimana seseorang akan menyetel tali gitar atau tali kecapi itu dengan seimbang, maka akan menghasilkan suara yang sempurna. Maka begitulah dalam pelatihan ini, Sang Buddha menyampaikan kepada 5 petapa kala itu untuk menghindari 2 jalan ekstrim tersebut. Maka setelah mereka memahami itu, Sang Buddha menyampaikan ini ada jalan tengah, Majjhima Patipada. Apa jalan tengah tersebut? Itu terdiri dari apa? Sama diti, pandangan benar atau pengertian benar. Kemudian sama sangkapa, pikiran benar. Sama waca, ucapan benar. Sama sangkapa, sama kamanta, perbuatan benar. Kemudian mata pencarian benar, sama ajiwa, daya upaya benar, sama wayama, perhatian benar, sama sati, dan sama samadhi, konsentrasi benar. Nah, jadi
Dengan mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8 ini yang menjadi jalan tengah dari kedua jalan ekstrem tersebut, maka hal tersebut akan mengantarkan pada pembebasan. Jadi itu yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 petapa tersebut, dan pada akhirnya yang kita ketahui bersama tadi di dalam uraian Dhammacakkappavattana Sutta itu pun, yang Arya Anyakondanya menjadi siswa pertama yang mencapai pembebasan tingkat pertama. Jadi pada kala itu akhirnya sangga terbentuk, tiratana menjadi lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiratana ini seperti diibaratkan sebuah permata. Permata itu indah tidak? Permata itu berharga tidak? Nah, dengan kita memahami bahwa permata ini indah, permata ini berharga, ada kekaguman tidak dalam diri kita? Kalau ada kekaguman, pasti kita berupaya untuk menjaga permata tersebut ya, agar jangan sampai hilang, apalagi sampai rusak. Nah, begitu pula ketika kita menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai permata dalam kehidupan kita, kita berupaya untuk menjaga Dharma itu dengan baik. Dengan apa? Tata cara perilaku kita yang baik. Nah, ketika kita menjadikan Buddha sebagai permata Buddha, kita paham bahwa ada sosok guru yang sempurna. Beliau melakukan apa yang beliau katakan dan beliau mengatakan apa yang beliau lakukan. Itulah Sang Buddha. Jadi beliau di dalam Dhammapada Maggawaga itu beliau menyampaikan, para Tathagata ini hanya menunjukkan jalan, engkaulah yang harus berupaya. Maka Sang Buddha sudah mengajarkan Dhamma itu, akhirnya para 5 petapa ini mencoba untuk menyimak, menghayati, menyelami Dhamma yang diajarkan. Nah, pada akhirnya mereka mengerti, ya, mengerti apa yang diajarkan Sang Buddha, dan pada akhirnya juga memperoleh pencerahan, pengetahuan. Maka dengan demikian dikatakan bahwa tiratana itu menjadi lengkap. Nah, lalu sekarang bagaimana dalam dunia modern saat ini kita sebagai umat Buddha untuk memaknai perayaan Asalah ini bukan hanya sekedar seremoni semata. Kelihatannya dari 4 perayaan besar agama Buddha, dari Waisak, ya, kemudian Asalah, Katina, Magga Puja, Waisak yang menjadi momen paling semarak hampir di seluruh Indonesia. Tetapi begitu perayaan yang lain, ya mungkin Katina juga semarak sekali karena bisa menjadi perayaannya umat Buddha untuk berbakti kepada Sangha. Tetapi kalau kita menyimak, melihat dengan sesama, perayaan Asalah dan Magga Puja rasanya kok biasa-biasa saja. Kok kayak nggak ada istimewanya begitu. Kenapa? Padahal kalau kita menyimak dengan sesama, membaca dalam literatur Buddhis bahwasanya setiap perayaan, setiap hari raya itu memiliki makna sejarah tersendiri. Maka sudah sewajarnya bagaimana kita juga memaknai Asalah Puja ini dengan kita mencoba untuk berkontemplasi lagi. Kira-kira apakah saya sudah memunculkan pengertian yang benar dalam diri saya? Maka jalan mulia bersudha 8 itu dibagi menjadi 3 kelompok latihan agar kita mudah untuk memahami dan praktekkan dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Jadi kelompok dari pengertian benar, pandangan benar, dan pikiran benar ini itu menjadi kelompok panya kebijaksanaan. Nah, belajar Dhamma itu butuh bijak Bapak Ibu, ya, agar kita juga tidak menggenggam kebenaran yang menurut kita yang paling benar, yang lain salah. Ya, dalam artian ya Dhamma memang demikian adanya, tetapi jangan sampai memunculkan ego, kita menyombongkan diri. Maka dalam artian pandangan benar ini menjadi sebuah awalan, ibarat sebuah cahaya pelita, itu menerangi sisi ketidaktahuan kita. Jadi belajar tanpa kebijaksanaan, kita bisa menjadi orang yang pongah, sombong, merasa paling tahu, merasa paling bisa, padahal yang paling banyak bisanya ular. Kok bisa-bisanya kita merasa paling bisa? Nah, jadi kita berupaya untuk menumbuhkan pengertian benar, pikiran benar ini dalam kategori panya kebijaksanaan. Jadi kalau kita sudah mempelajari Dhamma itu dengan baik, lalu bagaimana
agar memperoleh pengetahuan benar, pengertian benar, pikiran benar. Di Manggala Sutta, Bapak Ibu pernah baca ya, bahu saca si panca. Jadi dengan memiliki pengetahuan yang luas, berketerampilan, disitulah bagaimana kita mengupayakan diri. Sekarang belajar dhamma itu gampang Bapak Ibu, banyak sekali. Kalau dulu mungkin kita belajar dari buku-buku, sekarang banyak dari video-video YouTube, banyak guru-guru kita yang cendekiawan-cendekiawan Buddhis yang bisa kita jadikan pedoman, yang kita bisa jadikan role model dalam pembelajaran Dharma. Maka setelah kita mempelajari Dhamma itu dengan baik, kita analisa dengan baik, jadikan Dhamma itu sebagai cerminan begini. Maka Bapak Ibu mungkin pernah juga membaca dalam Kesamuti Sutta ya, tentang kebingungan para suku Kalama. Kesamuti Sutta biasa juga dikenal dengan Kalama Sutta. Di situ kan ada kebingungan dari suku Kalama, bahwasanya menganggap bahwa banyak orang yang datang ke tempat ini, mereka menganggap ajaran mereka paling benar, yang lain salah. Datang kelompok lainnya juga begitu, memiliki statement yang sama, bahwa apa yang mereka ajarkan inilah yang paling benar, yang lain keliru, yang lain salah. Nah, sehingga muncul kebingungan mereka. Maka di situ Sang Buddha menyampaikan kepada para suku Kalama itu pada kala itu ya, bahwa hal yang wajar kok, kenapa Anda bingung? Hal yang wajar, kenapa Anda ragu? Maka ketika kita mempelajari Dhamma, Bapak Ibu, caranya begini. Setelah kita mempelajari Dhamma itu coba renungkan. Jikalau ajaran ini membawa pada kebaikan diri saya, membawa kebaikan pada orang lain atau kedua-duanya, maka itu layak untuk dilakukan. Ketika satu ajaran ini membawa pada pengikisan kekotoran batin, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, lakukan. Tetapi apabila Anda mempelajari suatu ajaran, tetapi membakar kebencian Anda, membuat Anda sebagai orang yang pendendam, marah, iri hati, benci, jengkel, tidak suka orang lain, stop dulu. Analisa lagi. Apakah itu kebenaran? Dengan kita mempelajari hal tersebut melalui perenungan, nah, akan muncul nanti pengertian benar, pikiran benar di dalam diri kita. Nah, sehingga setelah terbentuk pengertian yang benar, pikiran yang benar, seperti yang kita pahami di dalam Dhammapada Yamakawaga ya, pikiran ini adalah pemimpin. Pikiran ini adalah pelopor. Jadi, ketika seseorang berpikiran baik, nah, maka akan kebahagiaan akan mengikutinya. Sehingga dengan kita memiliki panya kebijaksanaan, maka akan tegak pula nanti ucapan benar kita sama waca. Akan baik pula perbuatan benar kita sama kamanta. Dan juga akan benar pula mata pencarian kita sama ajiwa. Nah, sehingga hal tersebut dari Jalan Mulia Berpato 8 ini sama-sama saling mendukung. Ya, berhubungan erat. Jadi, setelah kita memiliki pengetahuan yang baik, mempelajari Dhamma dengan bijaksana, tahu cara kita membawa diri Bapak Ibu, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu, di negara kita, Indonesia ini, kalau kita lihat di berita-berita yang ada, orang-orang yang mengambil hak dari orang lain, itu bukan orang-orang yang tidak berpendidikan loh. Orang-orang pandai secara intelektual. Tapi kenapa hal tersebut dilakukan? Berarti kan tidak ada kebijaksanaan di situ. Nah, itulah. Maka di 4 kebenaran mulia itu yang menjadi penyebab penderitaan adalah tanha, nafsu keinginan, kemelekatan. Karena besarnya nafsu keinginan, akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, norma-norma susila di dalam masyarakat. Maka setelah kita mempelajari Dhamma dengan baik, ada kebijaksanaan dalam diri kita, mengupayakan memiliki sikap yang baik, maka nanti kita akan memiliki pula perhatian yang benar sama sati, ya, konsentrasi yang benar sama samadhi. Nah, jadi perhatian ini bukan hanya kita bawa ketika meditasi Bapak Ibu, tetapi bawa pula dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Sudah tidak memberikan perhatian pada diri sendiri Bapak Ibu? Yakin? Sudah memberikan perhatian pada diri sendiri? Sudah mandi semua? Nah, kok nggak jawab ini? Pantesan kok. Ya, jadi memberikan perhatian.
Sekarang yang paling tahu kita memiliki beban siapa? Diri sendiri. Siapa yang paling tahu Anda lelah dalam menjalani hidup? Siapa? Jadi, berikan perhatian itu diawali dari diri sendiri. Mampu tidak? Jikalau kita merasa lelah, ya beristirahatlah. Ya. Nah, maka perhatian ini kalau kita gunakan dalam melakukan kehidupan sehari-hari, kita mindful, memiliki perhatian penuh kesadaran. Jadi dengan kita sudah mengupayakan perhatian pada diri sendiri, maka kita juga akan berupaya memberikan perhatian kepada kita punya pasangan, orang-orang terdekat kita, keluarga. Nah, maka dengan demikian nanti bagaimana Bapak Ibu menjalankan jalan mulia berfaktor 8 dalam laku kehidupan modern saat ini adalah dengan menjaga kewarasan Bapak Ibu. Sampai detik ini masih waras kan? Oh ya, semua yang hadir nih saya yakin semua masih waras ya. Nah, jadi menjaga kewarasan, semangat belajar, tumbuhkan kebijaksanaan, bawa laku perilaku hidup kita dengan baik, jaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengarahkan segenap perhatian dan konsentrasi baik kita. Bapak Ibu, isi dari Dhammacakkappavattana Sutta ketika Sang Buddha menyampaikan bahwa ini adalah Majjhima Patipada, jalan tengah itu. Lalu Sang Buddha menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia. Bahwasanya secara sederhananya, hidup ini penuh dengan kesulitan masalah. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Ada? Apakah kita harus ke Pegadaian untuk mengatasi masalah tanpa masalah? Ya? Atau malah nambah masalah karena barangnya digadaikan? Nah, jadi kendati pun hidup ini banyak masalah, banyak kesulitan, tapi dengan berpegang pada Dhamma, kita akan piawai dalam menerima keadaan itu dengan bijak. Jadi, kehidupan ini ibarat banyak masalah kesulitan, itu semua kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya nafsu keinginan, kemelekatan itu. Nah, dan masalah kesulitan itu bisa diatasi ke Bapak Ibu. Setiap masalah pasti ada solusinya. Akhirnya, Sang Buddha sendiri memberikan resepnya itu. Apa resepnya tadi? Ya, Majjhima Patipada tadi. Jalan mulia bersudelapan tadi. Maka Sang Buddha selalu diibaratkan seperti dokter. Kita semua ini sedang sakit Bapak Ibu. Penyakit kita hampir sama. Diselimuti oleh kebodohan batin, keserakahan, kebencian. Penyakit itu ada dalam diri kita. Maka penyakit seperti apa? Ya kita mengupayakan kita yang sadar. Sejauh setebal apa kilesa kita, kita yang tahu juga. Nah, maka melalui pembelajaran Dhamma ini, melalui peringatan asala ini, kita pegang kembali kompas hidup kita ya. Menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, menjadikan jalan mulia berfaktor 8 ini sebagai kompas kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kita memahami bahwa, oh hidup ini ada masalah, ada kesulitan. Ya, bertemu dengan orang yang Anda sukai kan masalah juga. Berpisah dengan yang Anda cintai juga masalah juga, kesulitan juga. Lalu kenapa Anda bisa itu menjadi masalah? Karena Anda menggenggam itu. Ada nafsu keinginan di situ. Ada kemelekatan di situ. Sehingga hal itu mengkondisikan batin kita menderita. Maka Sang Buddha katakan, semua itu bisa hilang, semua itu bisa disembuhkan jikalau kita menjalankan resep yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi karena kita sakit, Sang Buddha sudah menganalisa nih, oh dia diagnosa nih, penyakit kita karakternya begini, akhirnya beliau memberikan resepnya. Ini loh jalannya. Tinggal sekarang kembali ke kita masing-masing, mau tidak menjalankan hal itu. Nah, sehingga dengan demikian, maka pemaknaan dari perayaan ini akan membuat kita lebih dekat dengan Dhamma itu sendiri. Bahwasanya Dhamma itu indah jika kita praktekkan dengan kebijaksanaan. Mari Bapak Ibu bersemangatlah dalam memberi, jalankan sila dengan baik, dan juga gemarlah untuk mengembangkan batin sendiri. Maka dengan demikian, kita bisa mencicipi cita rasa Dhamma itu seperti apa. Kalau hanya sebatas teori, burung bio aja bisa kok mengikuti kata-kata. Tapi karena kita mau bermeditasi, mau mempraktekkan Dhamma itu, jadi kita mencicipi cita rasa Dhamma itu. Rasa Dhamma adalah kedamaian. Rasa Dhamma adalah kebahagiaan. Ya semoga dari akumulasi karma bajik yang kita himpun sejauh ini akan menjadi parami yang melindungi kita dan menjadi parami yang menjadi sebab-sebab segala macam bentuk pengotor-pengotor batin kita lambat laun bisa terkikis dan pada akhirnya kita juga akan memperoleh kebahagiaan sejati yaitu Nibbana. Sabbe satta bhavantu sukhitata,
semoga semua makhluk berbahagia.